Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas soal skolastik. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini ada di soal nomor 1. Nah, seorang mahasiswa memperhatikan bahwa pada musim-musim tertentu dalam setahun penjualan es krim meningkat secara signifikan. Berdasarkan observasinya, ia menyimpulkan bahwa konsumsi es krim secara langsung berhubungan dengan peningkatan suhu. Apakah penarikan kesimpulan ini dapat dianggap valid? Nah, di sini ada 5 opsi. Pertama itu opsi A. Valid karena berdasarkan kejadian nyata. Kedua, opsi B, valid karena peningkatan penjualan es krim sangat dipengaruhi oleh peningkatan suhu. Dan yang C, valid karena terdapat hubungan sebab akibat yang kuat antara penjualan es krim dengan perubahan suhu dan perbedaan suhu. Yang D, tidak valid karena seharusnya penjualan es krim tidak disebabkan karena peningkatan suhu. Dan E, tidak valid karena hubungan sebab akibat antara penjualan es krim dan peningkatan suhu tidak dapat dijelaskan. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya itu dalam penarikan kesimpulan tersebut terdapat kesalahan yang terletak pada asumsi kausalitas. Kesalahan asumsi kausalitas terjadi ketika penyebab dan akibat tidak dapat dijelaskan atau disimpulkan dengan pasti berdasarkan data yang ada. Secara sederhana, dibutuhkan data-data yang mendukung sebuah asumsi kausalitas supaya asumsi tersebut bisa dianggap valid. Dengan demikian, meskipun terdapat korelasi antara peningkatan penjualan es krim dan peningkatan suhu, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa peningkatan suhu menyebabkan peningkatan penjualan es krim pula. Ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain juga dapat mempengaruhi penjualan es krim. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah E, tidak valid karena hubungan sebab akibat antara penjual es krim dan peningkatan suhu tidak dapat dijelaskan. Nah, jadi di soal yang pertama itu jawabannya yaitu E ya. Dan yang di soal yang nomor 2 yaitu seorang petani ingin memelihara ayam, kucing, anjing, koloni lebah, kambing, dan beruang. Ada 3 area, yakni A, B, dan C, sebagai tempat tinggal hewan-hewan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Koloni lebah tidak bisa berbagi dengan hewan lainnya. Koloni lebah tidak bisa berbagi tempat dengan hewan lainnya. Anjing dan kucing bisa berada di area yang sama, bisa juga tidak, tetapi harus beda area dengan beruang. Kambing harus tinggal bersama ayam. Beruang harus beda area dengan ayam. Hewan yang berada sendirian di suatu area adalah A. Kucing, B. Anjing, C. Kambing, D. Beruang, E. Ayam. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini bahasanya yaitu misalkan koloni lebah berada di area A, artinya hewan lain hanya mungkin tinggal di area B atau C karena koloni lebah tidak bisa berbagi tempat dengan hewan lainnya. Kemudian misalkan pula beruang berada di area B, artinya anjing, kucing, dan ayam tidak bisa berada di area B karena harus berbeda area dengan beruang. 3 hewan tersebut akan berada di area C, lalu kambing harus tinggal bersama ayam, artinya kambing berada di area C. Dengan demikian, hewan yang berada sendirian di suatu area adalah lebah dan beruang. Nah, karena di sini di opsi hanya ada beruang, maka kita jawablah D, yaitu beruang. Nah, langsung saja ke soal nomor 3. Setidaknya terdapat 3 cara memilih buah duku yang matang dan berkualitas. Cara memilih buah duku matang yang paling sederhana adalah dengan melihat warna buahnya terlebih dahulu. Buah duku matang berwarna putih cenderung kecoklatan. Cara yang kedua adalah memerhatikan tekstur. Buah duku yang sudah matang biasanya empuk saat ditekan, bukan keras. Terakhir, karakteristik buah duku yang perlu dihindari adalah buah duku yang sudah pecah sehingga tidak dapat dikonsumsi karena buah tercemar dengan kotoran di lingkungan. Ibu membeli buah duku dengan ciri-ciri warna mendekati coklat, empuk saat ditekan, dan buahnya utuh. Kesimpulan yang benar untuk duku yang dibeli ibu berdasarkan wacana tersebut adalah
A. Buah duku siap untuk dimakan. B. Harganya mahal. C. Buah duku masak dan bermutu baik. D. Rasanya manis. E. Buah duku berkualitas ekspor. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam teks disebutkan bahwa cara memilih duku yang matang dan berkualitas adalah dengan melihat warnanya terlebih dahulu, yaitu yang berwarna putih cenderung kecoklatan. Selanjutnya, buah duku terasa empuk saat ditekan, bukan keras. Terakhir, menghindari buah yang sudah pecah. Ibu membeli buah duku dengan ciri-ciri warna mendekati coklat, empuk, dan buahnya utuh. Maka dipastikan buah duku yang dibeli ibu adalah buah duku yang matang, masak, dan berkualitas bermutu baik. Jadi kesimpulan yang benar terkait duku yang dibeli ibu berdasarkan wacana tersebut adalah pilihan jawaban C. Nah, yaitu buah duku masak dan bermutu baik. Dan sepertinya cukup sekian untuk pembahasan soal skolastik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.